杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dalam kilatan cahaya, lapisan energi yang tampak menerangi ketiga kapal perang tersebut. Selanjutnya, mereka mengambil tindakan mengelak, mencoba melarikan diri dari area yang diserang. Namun, Li Minghe dan anak buahnya telah mengintai di sini sejak lama, dengan persiapan yang matang dan telah merencanakan serangan mereka dengan sempurna. Membuat serangan semacam itu mustahil untuk dihindari sepenuhnya, sehingga puluhan sinar cahaya putih bersih langsung menyelimuti ketiga kapal perang itu. Dari jauh tampak seperti gelombang besar yang menenggelamkan 3 karang. Cahaya yang bahkan lebih terang memancar dari satu sumber. Kapal perang di ujung kiri tak mampu menahan gempuran itu. Pertama, perisai pelindungnya runtuh, lalu lambungnya yang besar tertembus oleh beberapa berkas cahaya. Hancur lebur. Kapal perang itu meledak, sehingga tak seorang pun lolos dari kehancuran. Para prajurit di kapal perang ini beserta kapalnya sendiri musnah total dalam serangan mendadak pertama Li Minghe dan anak buahnya. Namun, meskipun kapal perang di sebelah kanan lebih beruntung, tapi perisai pelindungnya runtuh dalam sepersekian detik. Ia tidak mampu menahan kekuatan penuh serangan itu. Hanya 2 berkas cahaya putih murni yang menembus lambungnya. Meskipun kapal perang itu hancur lebur, ia tidak meledak. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Para budak prajurit yang selamat menggunakan berkas cahaya pelarian mereka, melarikan diri dari kapal perang dengan panik, dan mencari jejak musuh. Setelah menyaksikan nasib kapal perang ini sebelah kiri, mereka dipenuhi rasa takut dan kebencian yang mendalam dari ketiga kapal perang itu. Hanya kapal terbesar di tengah yang berada dalam kondisi terbaik. Meskipun mengalami kerusakan lebih parah daripada 2 kapal lainnya, kapal itu jelas berkualitas sangat tinggi, dan perisainya belum sepenuhnya hancur, hanya redup. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Li Minghe dan anak buahnya sudah menyerbu. Saat serangan dilancarkan, Li Minghe dan anak buahnya sudah mulai bergerak. Mereka tampaknya telah mengantisipasi situasi ini. Dan begitu mereka mencapai garis depan kapal perang, mereka melepaskan serangan rahasia mereka sendiri, menghancurkan kapal perang itu dengan sekuat tenaga, sehingga perisai yang sudah redup itu akhirnya hancur total. Li Minghe, ada! Raungan mengerikan menggema dari kapal perang. Dari suaranya dapat disimpulkan bahwa pemiliknya masih muda, meskipun terganggu oleh amarah yang meluap-luap. Beraninya Anda menyerang tuan muda ini? Anda tahu akibatnya? Tentu saja saya tahu akibat menyerang pemimpin muda ini. Dikenal di antara kerumunan, Li Minghe tetap acuh tak acuh, tidak sedikit pun gugup. Lagi pula saya salah satu tetua aliansi pedang, bagaimana mungkin saya tidak mengerti aturan aliansi? Namun jika Anda ingin menggunakan aturan aliansi untuk menekan saya, sebaiknya Anda menunggu sampai pemimpin muda lolos dari bencana ini. Bagus, sangat bagus. Sepertinya Anda siap secara mental untuk menahan amarah tuan muda ini. Suara Gu Jianxin menggema dari kapal perang saat seorang pemuda muncul di dek. Ia tampan dan berwibawa, dengan sosok anggun Bak Gio. Matanya menyimpan pesona yang sangat tajam, seolah menyembunyikan 2 pedang yang mampu menghancurkan jiwa. Pemimpin muda aliansi pedang Gu Jianxin. Ia berdiri tegak di dek. Ekspresinya datar bahkan ketika menghadapi raja kekosongan seperti Li Minghe. Pinggangnya selurus pedang. Di kiri dan kanan Gu Jianxin berdiri 2 wanita. Satu bertubuh tinggi dengan dada montok dan tatapan sekilas penuh pesona yang tak terlukiskan. Yang lainnya mungil dengan fitur wajah yang menawan dan rambut hitam panjang yang hampir menutupi pinggulnya. Kedua wanita itu memiliki temperamen yang sangat berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah seperti Gu Jianxin. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa takut, melainkan keinginan untuk mencoba.
Saat tatapan Li Minghe dan Gu Jianxin bertabrakan di kehampaan, memicu percikan api yang intens. Alis Li Minghe sedikit berkerut. Dia ngeri mendapati aura Gu Jianxin tampak lebih pekat daripada terakhir kali mereka lihatnya. Rumor itu memang benar. Tanpa kejadian tak terduga, pemimpin aliansi muda Gu Jianxin bisa mencapai ranah raja kekosongan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Jika ia berhasil dengan fisik unik tubuh pedang kekosongan agungnya dan dukungan dari para pengiring pedang kiri dan kanannya, tak seorang pun di ranah raja kekosongan pertama yang akan menandinginya. Bahkan mereka yang berada di ranah raja kekosongan kedua pun tak akan mampu menandinginya. Sungguh monster. Tak heran wakil pemimpin aliansi Wei Qiansong begitu bersemangat melenyapkan Gu Jianxin. Ia jelas merasakan pertumbuhannya yang mengerikan. Untungnya kesempatan ini langka. Jika mereka bisa melenyapkan Gu Jianxin dan kelompoknya, masa depan aliansi pedang akan didominasi oleh faksi wakil pemimpin aliansi. Seorang jenius yang belum berkembang bukanlah seorang jenius sejati. Li Minghe, tuan muda ini hanya punya satu pertanyaan. Gu Jianxin berdiri di dek, tangannya tergenggam di belakang punggung. Bagaimana Anda tahu tuan muda ini akan lewat? Li Minghe menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Tuan muda aliansi, Anda sudah punya jawabannya. Kenapa bertanya pada saya? Gu Jianxin mengangguk pelan. Sepertinya tuan muda ini punya seseorang yang dekat dengan Anda yang tidak bisa dipercaya. Bagus sekali. Setelah ini tuan muda ini akan menemukannya. Tuan muda aliansi, jangan khawatir. Anda tidak punya masa depan. Kata Li Minghe sambil melambaikan tangannya dan berteriak. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun lolos. Jelas, jika ada yang lolos, mereka akan berada dalam masalah besar. Kali ini niat mereka adalah untuk tidak membiarkan siapapun hidup. Atas perintah itu, para prajurit alam kembali kekosongan di sekitar Li Minghe langsung bereaksi, menyerang para prajurit yang telah melarikan diri sebelumnya dalam pertempuran. Sejumlah besar prajurit juga muncul dari kapal perang Gu Jianxin, menyerbu maju tanpa ragu. Untuk sesaat, medan bintang di dekat laut meteorit berkobar dengan kecemerlangan warna-warni, dan kekuatan harta karun rahasia serta seni mistis terus meletus. Pasukan Li Minghe mungkin kecil, paling banyak hanya 30 orang, tetapi masing-masing merupakan kekuatan besar di tingkat kedua atau di atas alam kembali kekosongan, membuat kekuatan tempur mereka sangat tangguh. Pasukan Gu Jianxin meskipun berjumlah lebih dari 200 orang, kultivasi mereka tidak seimbang, dan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka tidak sebanyak Li Minghe. Lebih penting lagi, kehadiran seorang prajurit alam raja kekosongan seperti Li Minghe menciptakan tekanan yang luar biasa, sehingga prajurit alam kembali kekosongan milik Gu Jianxin tidak dapat mengerahkan momentum penuh mereka. Akibatnya, setiap kali kedua belah pihak bertempur, para prajurit terus berjatuhan di pihak Gu Jianxin. Sementara pihak Li Minghe tidak menderita korban. Untuk sesaat, pasukan Li Minghe tampak mengesankan membanjiri pasukan Gu Jianxin dengan momentum yang tak tergoyangkan. Pertempuran telah dimulai, tetapi Li Minghe ragu-ragu. Ia menatap Gu Jianxin dan dua wanita di sampingnya. Raut wajah serius perlahan terbentuk di antara alisnya. Sepertinya, pria dan dua wanita di hadapannya adalah lawan yang layak dipertimbangkan dengan serius. Jika ia tidak bergerak, Gu Jianxin, pihak yang lebih lemah, tentu saja tidak akan berani bertindak gegabah. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anak buahnya berjatuhan satu persatu, yang membuat amarahnya berkobar. Setelah jeda yang lama, Li Minghe berbicara dengan tenang. Pemimpin aliansi muda, Anda mau melakukannya sendiri atau Anda butuh tumpangan? Anjing tua, apa Anda pikir Anda bisa mengalahkan tuan muda ini? Gu Jianxin mencibir. Li Minghe perlahan menggelengkan kepalanya. Karena saya berani menyerang di sini, saya pasti sudah bersiap dengan baik. Tuan muda aliansi adalah naga di antara manusia, memiliki tubuh pedang Taisu. Dia memiliki dua pengawal pedang yang telah berlatih bersama sejak kecil dan memiliki hubungan yang mendalam. Dia memang sangat tangguh. Namun tuan muda aliansi,
Anda belum mencapai alam Raja Kekosongan. Jika Anda mencapainya, saya pasti bukan tandingan Anda. Sayangnya, Anda ditakdirkan untuk gagal hari ini. Anda akan tahu apakah Anda bisa lolos. Teriak Gu Jianxin. Sebilah pedang seputih salju tiba-tiba muncul di tangannya dan tubuhnya diselimuti cahaya pedang. Ia melompat dari geladak. Cahaya pedang itu bagaikan matahari terbit, menyelimuti bumi dengan kekuatan yang sangat tak tertandingi. Saat ia bergerak, kedua wanita yang berdiri di belakangnya juga bergerak. Seperti Gu Jianxin, mereka menghunus pedang rahasia mereka sendiri. Diselimuti cahaya pedang dan mengikutinya dari dekat, tidak seperti Gu Jianxin. Cahaya pedang kedua wanita itu tampak seperti bulan sabit dan bintang. Saat mereka mengayunkan pedang, rasanya seperti cahaya bulan yang turun dari langit yang dipenuhi bintang. Ketiga sinar pedang itu menyatu di tengah penerbangan, memancarkan kekuatan yang melampaui kekuatan alam kembali ke kosongan. Seolah membelah langit dan bumi, mereka meninggalkan ekor pedang panjang saat mereka turun menuju Li Minghe. Mata Li Minghe berbinar, seolah ia juga sangat tersentuh oleh teknik rahasia Gu Jianxin. Ia berteriak, "Teknik rahasia sinergi pedang matahari, bulan dan bintang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan satu serangan ini, pemimpin aliansi muda, Anda bisa mengalahkan siapapun di alam kembali ke kosongan. Sayangnya, kultivasi pengawal pedang kiri dan kanan Anda masih kurang, dan Anda bahkan belum mencapai alam Raja Kekosongan. Biar saya beritahu seberapa besar perbedaan antara alam Raja Kekosongan dan alam kembali ke kosongan." Saat ia berbicara, sebuah kekuatan tak terlihat memancar dari tubuh Li Minghe, dan itu adalah medan domain. Bagaimanapun, Li Minghe telah dipromosikan ke alam Raja Kekosongan selama 500 tahun penuh, menjadikannya seorang master alam Raja Kekosongan veteran. Meskipun kekuatan medan domainnya tidak terlalu kuat karena kultivasinya yang stagnan, itu tetaplah medan domain. Terbungkus dalam lingkup pengaruh, alam kembali ke kosongan ditakdirkan untuk sepenuhnya ditekan tak berdaya. Namun lingkup pengaruh Li Minghe gagal menghentikan Gu Jianxin dan dua lainnya. Dari gabungan cahaya pedang ketiganya, kekuatan yang berbeda melonjak dengan mudah menembus lingkup pengaruh Li Minghe. Kilatan melintas di mata Li Minghe dan ia berbisik, "Bola reinkarnasi Minghe, Master Aliansi benar-benar telah menganugerahkan harta langka ini kepada Anda." Bola reinkarnasi Minghe adalah harta rahasia tingkat Raja Kekosongan, dapat digunakan untuk secara signifikan menahan lingkup pengaruh dari orang kuat tingkat Raja Kekosongan. Jika lawannya lebih lemah, ia bahkan dapat menghancurkan lingkup pengaruh tersebut. Di seluruh wilayah bintang, harta langka ini terkenal. Lagi pula hanya ada beberapa bola yang mampu menahan lingkup pengaruh. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, Gu Jianxin dan kedua pelayan pedangnya tetap tak gentar menghadapi pengaruh Li Minghe. Melanjutkan serangan mereka untuk mencapai Li Minghe. Menghadapi kecemerlangan gabungan pedang matahari, bulan, dan bintang, Li Minghe tak menunjukkan rasa puas diri. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak panjang yang sebelumnya menyerang Yang Ke tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Energi suci yang kuat mengalir ke dalamnya, mengirimkan rentetan bunga tombak beterbangan. Ujung tombak memancarkan kekuatan yang mengerikan, dan ia berhadapan langsung dengan Gu Jianxin dan dua orang lainnya. Segera suara dentingan langsung terdengar. Bayangan tombak dan kilatan pedang memenuhi ruang-ruang luas, membuat Li Minghe, Gu Jianxin, dan dua orang lainnya hampir tak terlihat. Dari kejauhan, Yang Ke menyaksikan dengan raut wajah takjub. Mampu melawan seorang master alam Raja Kekosongan dan kultivasi alam kembali ke kosongan seorang bukanlah hal yang mudah. Tetapi Gu Jianxin berhasil melakukannya. Meskipun ia telah memanfaatkan kemampuan dua wanita lain, ia berhasil menghindari kerugian apapun dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kultivasi kedua wanita itu jelas lebih rendah daripada Gu Jianxin. Tampaknya hanya berada di level kedua alam kembali ke kosongan. Namun teknik rahasia yang dipraktekkan ketiga orang ini mampu menyatukan ketiga kekuatan ini menjadi satu. Melepaskan kekuatan yang melampaui alam kembali ke kosongan. Jadi pemimpin muda aliansi pedang ini sungguh luar biasa. Saat pertempuran meletus, Yang Ke telah melarikan diri dari tempat persembunyiannya, mencapai titik terdekat dengan medan perang.
menyembunyikan diri dan mengawasi area tersebut. Dia memfokuskan 80% perhatiannya pada Li Minghe, berharap menemukan kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan kejutan. Menghadapi seorang master alam kembali kekosongan seperti Li Minghe, kegagalan dalam memahami waktu yang tepat hanya akan membuatnya waspada. Jadi Yang Ke hanya bisa menunggu dengan sabar. Awalnya ia khawatir Gu Jianxin dan yang lainnya akan dikalahkan dalam satu serangan. Tetapi sekarang tampaknya pemimpin aliansi muda itu mampu bertahan. Saat mengamati, Yang Ke melihat beberapa berkas cahaya melesat menuju lautan meteorit. Jelas medan perang semakin meluas dan beberapa prajurit yang kewalahan oleh lawan mereka berusaha melarikan diri. Lautan yang dipenuhi meteorit ini menawarkan lokasi pelarian terbaik. Melarikan diri di depan adalah dua prajurit yang lebih lemah, kemungkinan besar wanita. Dilihat dari perawakan mereka. Mengejar dari belakang adalah prajurit dari pihak Li Minghe. Dilihat dari cahaya yang mereka lepaskan, tingkat kultivasi kedua wanita itu hanya berada di level ketiga Raja Suci. Level kultivasi yang praktis tak berguna dalam pertempuran semacam ini. Para prajurit yang mengejar mereka berada di level kedua, alam kembali kekosongan. Perbedaan kekuatan yang sangat besar, kemampuan mereka untuk lolos dari kepungan sungguh ajaib. Mengikuti perintah Li Minghe untuk tak menyiksakan siapapun, prajurit yang mengejar tak berniat melepaskan kedua wanita itu. Mengejar mereka tanpa henti, dengan cepat menutupi celah. Kedua wanita itu jelas memiliki ikatan yang erat, bahkan saat mereka terbang, mereka tetap dekat satu sama lain. Namun Yang Ke cemas melihat mereka menuju tempat persembunyiannya sendiri. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan terbang melewatinya sebentar lagi. Dengan desain pelan, Yang Ke bersiap untuk menyerang. Sesaat kemudian kedua wanita yang melarikan diri di depan terbang melewati meteorit tempat Yang Ke bersembunyi. Jarak sedekat itu ditambah dengan tatapan mereka yang terus-menerus mencari tempat persembunyian yang cocok. Tentu saja membuat mereka waspada akan kehadirannya. Tatapan mereka bertemu dan Yang Ke membeku sesaat. Begitu pula kedua wanita di hadapannya. Tepat pada saat itu prajurit di tingkat kedua kembali kekosongan yang telah mengejar mereka akhirnya tiba. Tiba-tiba sinar cahaya yang dalam melesat dari tangannya menyelimuti para wanita yang tertegun. Mengingat kekuatan serangan ini, bahkan jika para wanita itu melawan sekuat tenaga, mereka kemungkinan akan menderita luka serius. Namun cahaya yang dalam itu menghilang secara misterius di tengah penerbangan, seolah-olah tidak pernah muncul. Apa yang terjadi? Prajurit yang mengejar itu terkejut. Sebelum ia sempat bereaksi, ia melihat kilatan cahaya keemasan di hadapannya dan sesuatu yang samar-samar menyerupai benang emas mengiris lehernya. Energi suci pelindungnya bagaikan kertas tidak memberikan pertahanan sama sekali. Rasa sakit melandanya dan pandangan prajurit itu menjadi gelap. Di tengah lautan meteorit, Yang Ke menatap kedua wanita tak jauh darinya dengan takjub. Kedua wanita itu tak diragukan lagi, bahkan lebih terkejut daripada Yang Ke. Ketika prajurit alam kembali kekosongan yang mengejar mereka secara misterius tewas, kedua wanita itu berteriak kaget dan menoleh, seolah mencoba melihat siapa yang mungkin menawarkan bantuan. Melihat tak ada orang di sekitar, mereka akhirnya mengalihkan pandangan mereka kepada Yang Ke. Kepikiran mereka sudah dipenuhi kecurigaan. Mata indah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. "Kenapa Anda masih berdiri di sana? Kemari!" bisik Yang Ke melambaikan tangannya sambil berteriak. Kedua wanita itu akhirnya bereaksi, bertukar pandang dan berputar, mendarat 3 kaki di depan Yang Ke. Terus-menerus mengamatinya dengan ekspresi terkejut dan ragu. Yang Ke menatap mereka sambil tersenyum, mengangkat alisnya dan berkata, "Apa? Anda tidak mengenali saya setelah bertahun-tahun tidak bertemu?" Setelah mendengar apa yang dikatakannya, kedua wanita itu menghela nafas lega, memastikan bahwa tebakan mereka benar. Namun justru karena inilah mereka merasa semakin tak percaya. Wanita yang memimpin bahkan menutup mulutnya dengan tangan berbisik, "Yang Ke, benarkah itu Anda? Apa Anda baru saja membunuh pria itu? Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Kenapa Anda di sini?" Wanita lain yang tampak sedikit lebih muda mengajukan pertanyaan berturut-turut. Setelah bertanya, ia tiba-tiba menjadi waspada dan menggertakkan giginya lalu berkata, "Apakah Anda dari kelompok Li Minghe?"
Dia tampak tak henti-hentinya berbicara, dan Yangke tak sempat menjawab pertanyaannya. Wanita yang lebih tua di depan memperhatikan Yangke dengan seksama, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Adik kecil, jangan bicara mengkosong. Jika dia dari kelompok Liminghe, mengapa dia membantu kita tadi? Yangke terkekeh dan menatap wanita yang lebih muda, menggodanya. Hei, Mio, Anda masih saja sembrono. Hei, Mio tersipu dan berkata dengan malu-malu. Maaf, saya sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Yangke tersenyum tipis melirik kedua wanita itu sambil mendesah. Saya tak menyangka akan bertemu kalian lagi di tempat seperti ini setelah sekian lama. Kedua wanita itu tak lain adalah kakak beradik Heizo dan Hemio, prajurit pertama yang ditemui Yangke saat memasuki wilayah bintang. Mereka belum bertemu sejak kepergian mereka dari benua terapung, jadi Yangke cukup terkejut melihat mereka. Namun setelah diamati lebih dekat, Heizo dan Hemio sama-sama prajurit dari aliansi pedang. Jadi kehadiran mereka bukan hal yang mustahil. Namun, kedua saudari itu kurang beruntung karena terjebak dalam situasi seperti itu. Iya, sudah lama sekali. Desa Heizo. Saya tak menyangka Anda begitu kuat sekarang. Apa Anda baru saja membunuh pria itu? Iya. Melihat Yangke mengakuinya meskipun mereka sudah menduganya, kedua saudari itu tetap tercengang dan terdiam. Saat pertama kali bertemu Yangke, ia baru berada di level pertama alam raja suci. Dan kultivasi kedua saudari itu sedikit lebih tinggi, satu di level ketiga, yang lain di level kedua. Tapi hampir 30 tahun kemudian, mereka berdua telah mencapai level ketiga alam raja suci. Jadi bakat mereka sungguh mengesankan, dan kemajuan mereka sangat pesat. Namun dibandingkan dengan Yangke, mereka masih tampak sedikit kurang. Mampu membunuh seorang master alam kembali kekosongan secara instan, bahkan dengan serangan diam-diam. Berarti Yangke setidaknya telah mencapai alam kembali kekosongan. Mungkin, bahkan tingkat ketiga. Karena pada saat Yangke menyerang, Heizo merasakan fluktuasi energi yang sebanding dengan pemimpin aliansi muda Gu Jianxin. Jadi kedua saudari itu sangat terkejut. Tiba-tiba ekspresi Heizo berubah lagi dan ia bertanya. Yangke, bisakah Anda membantu saya? Apa? Selamatkan tuan saya. Tuan Anda? Yangke merutkan kening lalu segera menyadari bahwa Heizo mengacu pada wanita cantik Yueshi. Ketika mereka terdampar di benua gantung, Yueshi, tuan dari saudari-saudari Heizo, juga ada di sana. Yangke telah berinteraksi dengannya, tetapi hubungan mereka tidak terlalu menyenangkan. Karena Yangke berasal dari daerah terpencil dan tingkat kultivasinya sendiri tidak tinggi. Yueshi memandang rendah dirinya. Terlebih lagi Yangke telah membunuh salah satu murid Yueshi yang semakin memperdalam kebenciannya terhadapnya. Namun karena berbagai alasan, Yueshi kemudian berubah pikiran tentang Yangke dan akhirnya dengan bantuan Yangke, ia berhasil melarikan diri dari benua gantung. Ternyata muridnya juga bukan orang baik dan kematiannya tak pantas disesali. Yueshi juga ada di sini. Yangke kembali mengintip ke medan perang hanya untuk melihat hamparan cahaya berkilauan yang luas, sehingga mustahil untuk membedakan siapa yang sedang bertarung. Wajah Hemio dipenuhi kecemasan. Kami berhasil melarikan diri berkat tuan yang menunda kedatangan musuh, tetapi kondisinya sangat buruk. Saya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Yangke, bisakah Anda? Dia tahu permintaannya agak berlebihan. Medan perang sedang kacau dengan master alam raja kekosongan terlibat dalam pertempuran. Siapapun yang menyusup kemungkinan besar akan dimusnahkan. Namun ia, seorang raja suci tingkat ketiga, tak berdaya untuk membantu Yueshi. Ia hanya bisa pasrah dan meminta bantuan Yangke. Saudara Yang, panggil Hemio lembut, wajahnya dipenuhi permohonan. Kelincahannya yang biasa telah lenyap dan ia tampak kebingungan. Membayangkan tuannya yang mungkin telah gugur di medan perang itu hampir membuatnya menangis. Mungkin pengalaman mereka melarikan diri dari benua gantung, atau mungkin juga karena Yangke baru-baru ini menghancurkan seorang prajurit alam kembali kekosongan tingkat kedua sendirian. Yang membuat kedua saudari itu memiliki keyakinan yang tak terjelaskan kepada Yangke. Seolah-olah mereka percaya bahwa selama ia bertindak,
guru mereka akan aman. Yueshi awalnya memiliki kesan negatif terhadap Yang Ke, tetapi ia sangat menghormati kedua muridnya. Jika tidak, ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya sendirian, menunda musuh dan membiarkan Heizo dan Hemio melarikan diri. Yang Ke merenung sejenak. Melihat ini, Heizo dan Hemio tidak berani mendesaknya dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Yang Ke mengangkat matanya dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, alasan utama saya bersembunyi di sini adalah untuk menyergap Li Minghe." Heizo dan Hemio berseru kaget menatap Yang Ke. Mata indahnya bersinar tak percaya. Seorang prajurit alam kembali kekosongan benar-benar ingin menyergap seorang prajurit alam Raja Kekosongan. Jadi mengatakan hal seperti itu kepada orang lain seperti seekor semut yang bersembunyi di sudut, menjulurkan kakinya untuk menjegal seekor gajah. Rasanya agak tak percaya. Saya tidak bercanda, dia menyergap saya saat saya lewat sini sebelumnya. Itulah sebabnya saya tetap di sini. Yang Ke menatap mereka dengan tenang. Jadi tidak nyaman bagi saya untuk keluar sekarang. Cahaya di mata kedua saudari itu segera meredup. Tapi karena Hemio bahkan sudah memanggil saya saudara, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Yang Ke terkekeh. Hemio menatap Yang Ke dengan terkejut. Sedikit rasa malu dan rona merah melintas di wajah yang pucat dan gelisah. "Keluar!" teriak Yang Ke tiba-tiba. Dan sesaat kemudian cahaya merah menyala tiba-tiba keluar dari tubuh Yang Ke, lalu berubah menjadi wujud manusia. Dalam sekejap mata, seorang wanita luar biasa cantik dengan sosok berapi-api secara misterius muncul di hadapan Heizo dan Hemio. Wanita cantik ini berambut merah menyala, secemerlang api yang menyala-nyala, dan pakaiannya juga berwarna merah menyala. Bahkan dalam jarak sedekat itu, Heizo dan Hemio dapat merasakan gelombang energi yang menakutkan di dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan penghancur. "Tuan, apa perintah Anda?" tanya wanita itu dan hormat, bahkan tanpa melirik Heizo dan Hemio. Seolah-olah kedua wanita itu hanyalah udara, sesuatu yang harus diabaikan. "Pergilah bersama mereka dan jaga mereka tetap aman." Yang Ke menunjuk ke arah kedua saudari itu. Wanita itu kemudian mengalihkan perhatiannya kepada mereka dan mengangguk halus. "Yang Ke, dia..." tanya Heizo ragu-ragu. "Dia teman saya dan Anda bisa memanggilnya Liu Yan," jawab Yang Ke. Bahkan Yang Ke tidak menyadari bahwa saat ia memperkenalkan Liu Yan kepada kedua saudari itu, secercah cahaya halus namun cemerlang berkelebat di mata indahnya. "Jadi ini Suster Liu Yan. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini." Meskipun Heizo tahu bahwa Liu Yan bukanlah makhluk fisik, ia tampak cukup cerdas, jadi ia tidak berani mengabaikannya. "Ini perintah Tuan, jadi saya akan patuh," kata-kata Liu Yan singkat namun padat. "Pergilah," kata Yang Ke kepada Liu Yan sehingga Liu Yan mengerti, memutar tubuhnya dan berubah menjadi aliran cahaya lagi. Sebelum Heizo sempat bereaksi, Liu Yan telah menembus tubuhnya. Heizo tersentak kaget, tetapi raut terkejut segera terpancar di wajahnya. Dia merasakan kekuatan mengerikan mengintai di dalam dirinya. Meskipun kekuatan ini di luar kendalinya dan bahkan membuatnya sedikit panas dan tidak nyaman. Jika ia bisa memilikinya, ia bisa menyelamatkan gurunya dari medan perang. Jadi dia menatap Yang Ke dan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih. Hati-hati." Yang Ke tersenyum tipis. Heizo dan Hemio bertukar pandang sebelum melarikan diri ke medan perang. Dengan bantu Liu Yan, keselamatan mereka terjamin. Sejak melap api guntur surgawi kering dari Sekte Huayo, Liu Yan tidak hanya mengembangkan kecerdasan tetapi juga kekuatan yang melonjak. Sebelum dilahap, ia mampu melawan seorang master alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Setelah itu, ia bahkan mampu melawan master alam Raja Kekosongan tingkat pertama biasa. Dan di medan perang itu, hanya Li Minghe yang berada di level Raja Kekosongan. Dan yang lainnya bukanlah tandingan Liu Yan. Jadi bisa dibayangkan dampak yang akan ditimbulkan Heizo dan Hemio yang kembali bersama Liu Yan. Di medan perang sepihak itu. Memfokuskan kembali pikirannya, Yang Ke memfokuskan kembali perhatiannya pada pertempuran antara Gu Jianxi dan Li Minghe. Pertarungan mereka adalah yang paling intens di medan perang. Dengan fluktuasi energi terbesar, membuatnya mudah dikenali. Yang Ke langsung melihat mereka.
Gu Jianxin dan para pengawal pedang kiri dan kanannya tetap satu, diselimuti cahaya pedang. 3 fenomena matahari, bulan, dan bintang bersinar bersamaan. Pedang mereka memancarkan kecemerlangan. Tombak Li Minghe diayunkan dengan cepat, bergerak maju mundur seperti ular. Dan kedua belah pihak telah bertarung sampai sekarang dan seimbang. Yang melirik sekilas dan menyadari ada yang tidak beres di pihak Gu Jianxin. Sebelumnya, ketika ia dan kedua wanita itu melepaskan teknik rahasia ini, 3 fenomena matahari, bulan, dan bintang bersinar terang. Dengan bulan sabit dan banyak bintang berputar melilingi matahari, saling memberi nutrisi. Namun sekarang, fenomena matahari, bulan, dan bintang mulai melemah, dan momentum ketiga orang itu pun menurun drastis. Li Minghe di sisi lain tetap sekuat sebelumnya, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sepertinya Gu Jianxin pada akhirnya akan dikalahkan, kecuali ada kemunduran yang tak terduga. Memanfaatkan sengitnya pertarungan mereka, Yang Ke mulai berganti posisi mendekat. Sungguh prestasi luar biasa bagi Gu Jianxin untuk mencapai hal ini. Sekalipun ia tidak bisa melukai Li Minghe dengan parah di saat-saat terakhir, dia mungkin bisa menghalanginya. Setidaknya dia bisa mengalihkan perhatian Li Minghe. Dengan perhatian Li Minghe yang teralihkan, Yang Ke bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dalam sekejap, Yang Ke telah mencapai titik 10 mil dari zona pertempuran. Ini adalah jarak terdekat yang bisa ia capai. Jika lebih jauh lagi, Li Minghe pasti akan menyadarinya. Tepat saat ia menyembunyikan diri, suara Li Minghe terdengar. Pemimpin muda aliansi, jika hanya ini yang Anda miliki, maka saya akan mengantar Anda pergi. Gu Jianxin tetap diam, mungkin karena ia tidak punya waktu atau tidak ingin didengar. Cahaya pedang yang ia dan kedua pengawal pedangnya pegang tiba-tiba melonjak. Seketika berubah menjadi bilah pedang raksasa sepanjang 100 kaki, menebas Li Minghe dengan ganas. Li Minghe tertawa terbahak-bahak. Sepele. Pada titik ini, pemimpin muda aliansi, apakah Anda masih ingin melawan? Dengan itu, ia menggoyangkan tombak pemutus jiwa di tangannya. Semburan cahaya gelap dan misterius melesat dari ujungnya, bertemu dengan cahaya pedang raksasa itu. Cahaya putih dan hitam bertabrakan di udara, dan lingkaran cahaya menyebar seperti riak. Di dalam cahaya itu tersimpan kekuatan mengerikan yang bahkan dapat membuat mereka yang berada di alam kembali raja kekosongan mundur terkagum-kagum, menunjukkan betapa dahsyatnya bentrokan ini. 2 cahaya yang berbeda bertemu di kehampaan, tetapi segera ketegangan ini pecah. Entah teknik rahasia apa yang dilepaskan Li Minghe, cahaya hitam pekat itu tiba-tiba meluas, menekan cahaya pedang. Dengan suara dentuman yang menggelegar, cahaya pedang itu meledak. Di tengah erangan teredam 3 sosok yang melesat ke arah yang berbeda. Wajah Gu Jianxin pucat, darah mengucur dari sudut mulutnya. Jelas dia terluka. Para pengawal pedang kiri dan kanannya bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sebagai pengawal yang telah berlatih dengan Gu Jianxin sejak kecil, mereka hanya ada untuk kebaikan Gu Jianxin. Kultivasi mereka selalu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dan setelah sebelumnya menanggung lebih banyak kerusakan, mereka gemetar dan bergoyang. Darah mengucur dari mulut dan hidung mereka, menodai pakaian mereka hingga merah. Kilatan tajam melintas di mata Li Minghe, tetapi ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Gu Jianxin. Sebaliknya, ia mengayunkan tubuhnya, mengangkat tombaknya dan menyerang pengawal pedang kiri yang paling dekat dengannya. Sebagai seorang master alam Raja Kekosongan, ia secara alami memiliki pengalaman bertaruh yang luar biasa. Meskipun ini adalah kesempatan sempurna untuk melenyapkan Gu Jianxin, statusnya tidak umum. Ia bahkan membawa harta langka seperti cermin pembagi wilayah Minghe. Dan tidak ada jaminan ia mungkin memiliki harta rahasia lain yang bahkan lebih kuat. Karena Li Minghe kurang percaya diri dalam satu serangan. Oleh karena itu, ia memilih pelayan pedang kiri sebagai targetnya. Tanpa bantuan pelayan pedang kiri, Gu Jianxin tidak akan mampu melepaskan teknik 3 pedang matahari, bulan, dan bintang. Kemudian dia akan dapat melemahkan Gu Jianxin hanya dengan menggilasnya. Tindakan Li Minghe menarik perhatiannya, dan sedikit tekad dan kegelisahan muncul di mata indah pelayan pedang kanan. Dengan tergesa-gesa menstabilkan wujudnya yang menjauh, ia menyalurkan esensi suci,
mengayunkan cahaya pedangnya dan menyerbu ke arah pelayan pedang kiri dengan sekuat tenaga. Gu Jianxin berteriak histeris. "Ling Jue, sembunyi!" Dengan kata-kata ini, ia seperti pelayan pedang kanan dengan putus asa menyerbu ke arahnya. 3 sinar cahaya mengejar pelayan pedang kiri dengan cepat menutup celah. Namun senyum sinis tersungging di bibir Li Minghe. Merasa momennya hampir tepat, ia tiba-tiba membalas, melemparkan tombak memutus jiwa ke arah pelayan pedang kanan, sehingga semua orang tercengang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa target awal Li Minghe bukanlah pelayan pedang kiri, melainkan pelayan pedang kanan. Atau mungkin ia telah berimprovisasi dan memilih target yang lebih baik. Setelah lolos dari genggaman Li Minghe, tombak pemutus jiwa menggelengkan kepala dan ekornya, berubah menjadi ular piton raksasa. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar. Amarahnya membuncah. Dalam sekejap cahaya itu turun ke tubuh Gu Jianxin, siap melahapnya bulat-bulat. Ini adalah harta rahasia tingkat raja kekosongan sejati. Gu Jianxin sendiri tak akan mampu menahannya serangan langsung. Jika tidak, itu hanya akan mengakibatkan kematiannya. Pada saat itu, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di suatu tempat di tubuh Gu Jianxin. Entah itu teknik rahasia atau harta karun tersembunyi, ia secara misterius muncul di hadapan Gu Jianxin. Ia melingkarkan satu lengan di sekelilingnya, melindunginya dari samping dan belakang. Sebuah armor cian bersisik muncul dari tubuhnya. Cahaya terang bersinar dari armor itu, mengungkapkan bahwa itu adalah harta rahasia pertahanan yang tangguh. Didukung oleh energi suci Gu Jianxin, lapisan film energi muncul di permukaan armor, tampaknya tak tertembus. Tepat saat ia menyelesaikan ini, serangan Li Minghe tiba. Ular piton raksasa itu mengayunkan tubuhnya dan menghantam armor Gu Jianxin, yang menyebabkan film energi terang itu meredup dengan kecepatan yang terlihat. Bertahan kurang dari 2 tarikan nafas sebelum meledak, dan kekuatan yang tersisa menghantam Gu Jianxin, membuatnya memuntahkan darah dan terpental mundur. Pelayan pedang kanan yang telah ia lindungi juga memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi. Pemimpin aliansi muda sungguh menghargai kesetiaan dan kebenaran. Jadi saya mengagumi Anda. Tapi Anda bisa menyelamatkan yang satu, tapi bisakah Anda menyelamatkan yang kedua? Suara Li Minghe menggema penuh kemenangan, diwarnai ejekan. Gu Jianxin yang terpental mundur menoleh ke belakang dan melihat bahwa Li Minghe entah kapan sekali lagi telah mencapai Zhuo Jianxi, mengangkat tangannya untuk menyerangnya. Energi suci melonjak dari telapak tangannya membentuk pusaran yang terlihat. Dikombinasikannya dengan tekanan seorang master alam raja kekosongan. Kekuatan pusaran itu melumpuhkan Zhuo Jianxi, membuatnya tak bergerak dan tak mampu melawan. Namun menghadapi kematian, ia tidak takut akan keselamatannya sendiri. Sebaliknya, ia menatap Gu Jianxin dengan mata khawatir. Melihat Gu Jianxin tidak terbunuh, hanya terluka parah, ia tersenyum lega. Bibir merahnya bergerak-gerak. Meskipun dia tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia tahu Gu Jianxin menyuruhnya kabur. "Li Minghe!" Gu Jianxin meraung seperti binatang buas yang terluka, menggema di udara. Seketika matanya memerah. "Tuan muda, pergi!" Pelayan pedang kanan yang dipeluk Gu Jianxin mencengkeram lengannya erat-erat dan berseru di telinganya. "Saudari Ling Yue tak akan membiarkan Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Selama Anda pergi, kematian saudari Ling Yue akan setimpal." Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.